Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan bersiap bangkit, dan dua nama berada di garis depan kebangkitan itu, Niccolò Barella dan Alessandro Bastoni. Keduanya baru saja menjadi sorotan, bukan karena performa gemilang, melainkan karena penalti yang gagal di semifinal Piala Super melawan Bolonia di Riyadh. Kekalahan itu menyakitkan, dan kritik pun datang. Namun bagi Barella dan Bastoni, ini bukan akhir cerita, melainkan titik awal untuk membalas. Menurut Corriere dello Sport, dua pilar Nerazzurri itu kini bertekad menebus kesalahan, memimpin Inter tetap berada di puncak klasemen Serie A. Christian Cifu tahu betul satu hal, Inter tidak bisa berjalan tanpa mereka. Buktinya jelas di angka. Bastoni telah bermain 1.735 menit, sementara Barella 1.640 menit musim ini. Lebih banyak dari hampir semua pemain lain, bahkan melebihi Yann Sommer. Statistik ini tidak hanya menegaskan peran sentral mereka, tetapi juga menunjukkan kesenjangan besar karena Inter tidak memiliki alternatif sepadan untuk peran yang mereka jalani. Barella nyaris tak tergantikan. Ia hanya absen satu kali saat Coppa Italia melawan Venezia. Dari 22 pertandingan, ia menjadi starter 19 kali. Melawan Atalanta, Barella kembali memimpin lini tengah bersama Calhanoglu dengan Mkhitaryan lebih diunggulkan ketimbang Zielinski. Di lini depan tak ada kejutan. Boni absen karena cedera. Maka duet Thuram dan Lautaro kembali menjadi andalan sejak menit pertama, dengan Esposito siap memberi dampak dari bangku cadangan. Di sayap kanan, Luis Henrique diperkirakan menjadi starter, sementara Diouf memulai dari bangku cadangan meski tampil meyakinkan belakangan ini. Di lini belakang, Bastoni kembali jadi fondasi, dengan De Vrij lebih difavoritkan dibanding Bisek. Akanji juga diperkirakan kembali ke starting 11. Kini pesan dari Inter jelas, kesalahan di Riyadh sudah lewat, yang tersisa hanyalah reaksi, dan reaksi itu akan dipimpin oleh Barella dan Bastoni. Rumor dari Turkiye kembali memanas. Galatasaray belum menyerah mengejar Hakan Calhanoglu. Gelandang Inter Milan itu masih menjadi target utama raksasa Istanbul, meski upaya mereka di awal musim gagal total. Kala itu Galatasaray sebenarnya sudah mencapai kesepakatan personal dengan kapten timnas Turki tersebut. Namun satu masalah besar menggagalkan segalanya. Inter mematok harga 30 juta euro. Setelah menggelontorkan dana hingga 135 juta euro untuk Wilfried Singo, Victor Osimhen, dan Ugur Can Cakir, anggaran Galatasaray pun habis. Transfer Calhanoglu terpaksa ditunda. Masuk ke bulan Januari, situasinya kini jelas. Inter tidak akan melepas Calhanoglu di bursa musim dingin. Performa gelandang berusia 31 tahun itu masih krusial bagi Nerazzurri, dan Christian Cifu tidak berniat kehilangan poros lini tengahnya di tengah musim. Namun menariknya, Calhanoglu juga belum menanggapi positif tawaran perpanjangan kontrak Inter, meski sudah beberapa kali diajukan. Dan disinilah rencana Galatasaray dimulai. Target mereka adalah musim panas. Dengan sisa kontrak yang semakin menipis, Galatasaray yakin bisa menekan harga transfer. Menurut laporan pers Italia, Calhanoglu bahkan siap menurunkan banderolnya hingga 15 juta euro pada musim nanti. Situasi ini membuat Galatasaray berada di posisi yang menguntungkan. Terlebih ada faktor non-teknis yang ikut berperan. Disebutkan, istri Calhanoglu ingin pindah ke Turki, sebuah detail penting yang bisa mempengaruhi keputusan akhir sang pemain. Juventus juga dikabarkan mengintai, namun Galatasaray saat ini merasa optimistis. Kesimpulannya jelas, Januari bukan waktunya.
musim panas adalah momen penentuan bagi masa depan Hakan Çalhanoğlu. Nama Aleksandar Stankovic kini benar-benar mencuri perhatian Eropa. Gelandang asal Serbia, mantan kapten Primavera Inter Milan, tampil gemilang bersama klub Brugge di Belgia. Performa konsistennya membuat masa depannya kembali jadi bahan diskusi serius di markas Nerazzurri. Inter memiliki klausul pembelian kembali, namun hingga kini belum mengambil keputusan final apakah akan memulangkannya ke Milan atau justru memanfaatkan momentumnya di pasar transfer. Satu hal yang pasti, musim luar biasa Stankovic tidak luput dari radar klub-klub besar Eropa. Dari Inggris, Arsenal dan Tottenham Hotspur telah melakukan pendekatan awal. Newcastle juga ikut memantau situasi. Sementara dari Jerman, dua kekuatan Bundesliga, Borussia Dortmund dan Bayer Leverkusen, turut menyejukkan pertanyaan. Situasi ini membuat Inter berada di posisi yang sangat kuat. Opsi pertama, Inter bisa mengaktifkan klausul buyback, membawa Stankovic kembali ke Milan, lalu menilainya langsung di level tertinggi. Opsi kedua yang tak kalah menarik, Inter bisa membelinya kembali, lalu menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding kesepakatan awal dengan klub Brugge. Namun di balik semua spekulasi pasar, ada satu mimpi yang tidak pernah berubah. Mimpi Aleksandar Stankovic adalah bermain dan menang bersama Inter Milan, mengikuti jejak sang ayah legendaris Dejan Stankovic. Christian Cifu pun tidak menyembunyikan kekagumannya. Pelatih Inter itu menyebut Stankovic sebagai produk murni Akademi Nerazzurri, seorang pemain yang memiliki warna Inter dalam darahnya. Cifu menegaskan, Inter mengamatinya dengan penuh perhatian dan bangga, karena apa yang ditunjukkan Stankovic saat ini adalah performa level tertinggi. Kini pertanyaannya tinggal satu, Inter akan memulangkannya atau menjadikannya aset emas di bursa transfer? Masa depan Davide Fratesi kembali memanas. Gelandang tim nasional Italia itu kian tersisih dari proyek utama Inter Milan. Dan sejak Januari, masa depannya belum juga menemukan kejelasan. Ketertarikan datang dari dalam negeri. Juventus atas dorongan Luciano Spalletti terus memantau situasi. Napoli dan Roma juga ikut antri. Namun menurut Sport Mediaset, opsi paling konkret justru datang dari luar Italia. Fenerbahce muncul sebagai kandidat terkuat. Klub raksasa Istanbul itu tengah mencari gelandang berkualitas tinggi dan disebut menyiapkan dana hingga 40 juta euro untuk mendapatkan persetujuan Inter. Bagi Inter, opsi Turki ini sangat menarik. Inter tidak ingin memperkuat rival langsung di Serie A, dan Fenerbahce menawarkan solusi ideal, pinjaman dengan kewajiban membeli. Skema ini akan membeli Inter kepastian finansial, uang segar yang bisa langsung dialihkan untuk target mereka utama di sektor lain. Salah satunya adalah Marco Palestra, bek tengah kanan incaran Inter, yang dihargai Atalanta di kisaran 40 juta euro. Namun apakah kesepakatan ini tinggal menunggu waktu? Belum tentu. Masalah terbesarnya justru datang dari sang pemain. Davide Fratesi belum yakin dengan tujuan ke Turki. Gelandang berusia 26 tahun itu lebih memilih tetap bermain di Italia demi menjaga peluangnya dipanggil ke Piala Dunia bersama Azzurri. Kini, bola ada di tangan Fratesi. Apakah ia akan menerima proyek ambisius Fenerbahce dengan jaminan menit bermain? Atau tetap bertahan di Serie A demi mimpi Piala Dunia? Inter Milan kembali menoleh ke masa depan. Dan sekali lagi, Christian Cifu membuka pintu untuk pemain muda. Krisis cedera belum berhenti. Setelah Boni dipastikan absen, Inter kekurangan opsi di lini depan untuk laga berat melawan Atalanta di Bergamo. Solusinya, promosi dari tim U23. Selain Taho di posisi kiper, serta Koki dan Cinque Grano di sektor sayap, kali ini Cifu memanggil satu nama baru untuk menambah daya gedor. Namanya Matteo Spinace, striker kelahiran 2006. Spinace bukan nama asing bagi staf pelatih.
Ia telah mencatatkan debut Kim Utama saat Inter menghadapi Venezia di ajang Coppa Italia. Kini, ia kembali dipanggil, kali ini untuk atmosfer yang jauh lebih panas. Bergamo melawan Atalanta. Spinace adalah salah satu pilar Inter U23 asuhan Stefano Vecchi, pelatih yang membawa Nerazzurri muda menjadi juara Italia musim lalu. Pemanggilan ini bukan sekadar darurat, ini adalah sinyal. Cifu tidak hanya mencari pelapis, tetapi juga menanam kepercayaan pada generasi baru Inter. Dengan Lautaro dan Thuram sebagai starter, Spinace akan memulai dari bangku cadangan. Namun dalam situasi seperti ini, satu momen saja bisa mengubah segalanya. Inter datang ke Bergamo dengan skuad pincang, tapi juga dengan darah muda yang siap membuktikan diri. Nama itu, Matteo Spinace.